Halo, halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dan Bung Rocky Gerung. Hari ini ada satu peristiwa yang sangat penting yang saya kira dampaknya juga bisa sangat serius buat bangsa ini, yakni pengesahan RUU Kesehatan menjadi undang-undang atau Omnibus Kesehatan. Yang ini isunya mungkin bagi publik nggak terlalu seksi, tapi dampaknya bisa sangat serius ya, Bung Rocky. Iya, karena ini merubah ekologi kesehatan Indonesia. Satu hal yang jadi semacam pegangan etik dari para dokter Indonesia. Dan itu akan berakibat pada biaya kesehatan tuh. Kan Hmm. selalu ada semacam prinsip bahwa kesehatan itu adalah hak asasi manusia. Karena itu dia mesti dijamin merata pada semua rakyat itu. Dan dokter-dokter Indonesia sejak zaman eh, Belanda bahkan diajarkan bahwa ada sumpah Hippocrates yang menuntun mereka untuk pergi sebagai pelayan. Tetapi kalau sekarang itu berubah itu, dia menjadi bisnis. Bahkan yang disebut jaminan kesehatan itu fungsinya jadi asuransi itu sehingga semua orang mesti bayar premi itu. Jadi poin kita selalu adalah liberalisasi itu harusnya tidak mengubah landscape atau filosofi dasar kesehatan kita. Itu saya kira yang mesti diperhatikan oleh publik. Karena ini akan ada persaingan dengan mengizinkan operasi apa namanya beroperasinya sistem kesehatan yang basisnya kapitalistis, market oriented itu yang akan terus terjadi. Sementara sebetulnya negara ini belum mampu bahkan untuk memberi hak kepada rakyat kecil untuk tidak antri di depan rumah sakit itu, untuk tidak terlantar di gang-gang itu, dan itu sebetulnya memerlukan satu perubahan mindset dari negara tuh. Jadi negara seolah-olah hanya melayani kepentingan dari farmako global tuh. Dan itu yang kita sebut sebagai kartel antara ahli-ahli kesehatan dunia dan sistem farmasi dunia yang tidak peduli pada sumpah kedokteran. Jadi saya kira betul tema ini masih sangat elitis bagi rakyat, tetapi dampaknya akan segera terasa, yaitu memburuknya pelayanan kesehatan pada warga yang tidak mampu. Yes, oke. Dan kemarin sehari sebelum pengesahan hari ini akan direncanakan di paripurna. Dan saya kira kalau kita lihat komposisi sebelumnya dari 9 itu 7 fraksi sudah menyetujui, hampir dipastikan akan disahkan itu ya, Bung Rocky. Itu kemarin para guru besar itu bahkan lintas profesi ya, bukan hanya bukan hanya kalangan kedokteran itu membuat petisi terhadap Presiden Jokowi dan Puan Maharani. Dan poin-poinnya tadi itu ya, satu, mempersoalkan transparansi itu, kekhawatiran mereka terhadap bahwa liberalisasi dan banyak hal yang jadi bahwa sebenarnya kesehatan ini jadi tanggung jawab pemerintah. Ini kan akan diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Dan kalau kita lihat ada satu benang merah yang pada pemerintahan Presiden Joko Widodo ini adalah semua itu tunduk pada kepentingan global. Kepentingan kapital maksud saya. Seperti kemarin Omnibus tenaga kerja ya, Omnibus Ciptaker katanya. Bahasanya sih bagus, Omnibus Cipta Kerja, tapi faktanya justru malah menciptakan pengangguran gitu. Dan kedua, ini tadi soal kesehatan. Jadi memang kelihatannya itu ciri khas dari pemerintahan ini. Memang ideologi dari Omnibus Law kan promosikan kompetisi bebas itu, Ya, supaya tidak ada tangan terhadap bagian-bagian yang harus diproteksi. Padahal rakyat kecil itu membutuhkan proteksi, bukan kompetisi di bidang memperoleh kesehatan. Kan? Ini ide dasarnya begitu tuh. Jadi memang akan ada pembangkangan, dan saya juga diskusi dengan banyak dokter yang menganggap bahwa bahkan dokter-dokter yang sedang S2 itu nggak dapat gaji ketika lagi berpraktek di rumah sakit tuh. Padahal ya. mereka harus bayar uang kuliah untuk dapat S2 supaya dapat keahlian yang dipersyaratkan untuk melanjutkan profesi mereka tuh. Jadi sebetulnya ada mendua kan. Di satu pihak dibuka liberalisasi sehingga anything goes, kompetisi itu dibikin habis-habisan. Sementara yang ada di dalam negeri sebetulnya yang diwajibkan untuk dapat kompetensi lebih sebagai ahli itu dianggap sebagai sekedar mengabdi itu. Kan disuruh dokter, kalian kan mengabdi, ngapain minta gaji tuh kalau lagi praktek pengabdian di rumah sakit tuh. Lo mengabdi itu datang dari hati nurani, dia mau mengabdi, itu nuraninya begitu. Bukan negara yang memaksa dia mengabdi kan. Kan ini ngaco kan. Cara berpikir semacam ini yang menyebabkan dokter itu merasa dia jadi kuda tunggangan aja untuk demi kesehatan rakyat, dia dijadikan sebagai tunggangan. Padahal sebetulnya dari niatnya memang mau
buat merawat rakyat. Dari SD kita tahu anak-anak bercita apa supaya bisa merawat orang sakit tuh. Bukan untuk dipaksa-paksa jadi seolah-olah volunteer kan, itu dasarnya kan. Nah, hati nurani para dokter ini kemudian terakumulasi bersama para profesor yang juga lintas disiplin yang menganggap bahwa bahkan pikiran-pikiran yang diajukan oleh para guru besar itu dianggap sebagai hoax doang, sebagai gangguan kan, itu yang menyebabkan publik akhirnya tahu bahwa ini sebetulnya akal-akalan dari negara untuk menghindari kewajiban mereka di dalam memelihara kesejahteraan publik dan menekan tingkat kemiskinan, karena penyakit selalu berhubungan dengan kemiskinan. Ya, dan kalau tadi ada menyinggung soal tadi yang Anda maksud S2 spesialis ya, maksudnya Bung Rocky ya. Ini sebenarnya sudah sejak awal ketika misalnya mereka baru lulus dokter saja, kemudian kan mereka ada kewajiban yang disebut internship itu ya, atau kalau dulu dikenal PTT itu, Ya. mengabdian ke daerah-daerah itu. Mereka ini kan sebenarnya masa pendidikannya lebih panjang karena ada masa yang disebut prakteknya atau koas 2 tahun dan sebagainya. Jadi levelnya saya kira sebenarnya kalau lihat dari waktu tempuhnya mereka ini udah S2 sebenarnya, dokter-dokter umum itu yang disebut gitu ya. Itu pun ketika turun ke daerah untuk di kota-kota upahnya itu mereka dapat upahnya di bawah UMR, Bung Rocky, lebih rendah dari UMR. Nah, nanti setelah spesialis seperti Anda sebut bahwa dia mau bekerja dan tidak dibayar. Itu yang memang jadi persoalan yang serius. Nah, tapi persoalannya juga yang sekarang justru muncul ada dokter-dokter asing gitu yang nantinya katanya cukup dapat keterangan dari negara masing-masing, rekomendasi dari negara, mereka punya pengalaman 5 tahun di negaranya, mereka bisa masuk dengan bebas di Indonesia. Ya, itu diskriminasinya di situ. Mana ada di luar negeri ada sekolah S2 S3 tuh. Kan keahlian dokter itu ditambahkan berdasarkan pengalaman dia tuh. Yeah. Dokter yang udah 20 tahun berpraktek itu, apalagi yang dia mau S2 kan itu, tuh dia tahu cara intuitif dia itu dibantu dengan alat modern. Itu kan belajar 2 bulan juga bisa itu. Kasih aja tambahan keahlian membedah pada dokter umum, dia jadi dokter bedah, kan itu intinya kan. Bukan lagi dipaksa jadi S2 dan harus bayar uang kuliah, sementara ketika dia berpraktek untuk memperoleh kesempatan itu sebagai pencerahan harus ada prakteknya. Dia udah praktek 10 tahun. Nah, ini soal-soal semacam ini nih. Sementara waktu dia praktek, dia nggak boleh ambil uang tuh dari keahlian dia yang seharusnya udah setara S2 sebetulnya, yang sebetulnya bukan S2, jadi keahlian tambahan yang diperlukan untuk hal-hal yang lebih khusus kan itu dasarnya kan. Jadi seolah-olah sekolah kedokteran itu S2, S3, S4 dan seterusnya tuh ngapain? Kan kita bahkan perlu ada kemampuan tambahan untuk ya, blend darah apa namanya itu, usus buntu di daerah-daerah kan, itu dokter umum dilatih sedikit kan bisa. Sama seperti dokter-dokter yang ada di wilayah-wilayah terpencil, ketika dibutuhkan operasi hanya pakai senter juga bisa tuh. Jadi bukan dianggap bahwa mereka mengabdi, tapi mereka itu memang sudah punya keahlian itu. Dan jangan disamakan dengan sistem modern yang segala macam mesti masuk laboratorium. Kan itu ekologi kesehatan kita kan begitu. Sebaliknya mereka yang dari luar negeri nggak pernah ditanya S2 S3 kan, karena buat apa lagi kan mereka udah diakreditasi di luar negeri dengan sistem yang tidak memerlukan S2 S3 tuh. Jadi di situ ketidakadilannya. Di luar itu yang paling mengerikan seperti Anda sebut tadi itu ya, masuknya kapital pemilik modal ini dalam ke dunia kesehatan ini, dan ini memang ladang yang empuk yang mereka bidik, dan kita tahu bahwa di kalangan rumah sakit ini sekarang sudah ada kartel. Pemain besarnya kita tahu siapa-siapa saja di antara mereka begitu. Belum lagi kemudian juga terhubung banyak juga yang punya pabrik obat dan juga punya rumah sakit. Dan itu kemudian memaksa para pasiennya menggunakan obat-obatan dari pabrik-pabrik obat mereka sendiri. Ya, itu yang biasa disebut farmakopolitik gitu. Jadi kekuasaan itu dialirkan melalui farmasi, yaitu yang memiliki pabrik obat, yang memiliki jaringan apotik, yang memiliki jaringan apa namanya hotel, rumah sakit yang setara hotel. Kan itu satu kartel tuh, dan itu sebetulnya itu memeras rakyat aja tuh, sehingga bahkan harus dibikin filter tuh, siapa yang punya uang dia layanan lebih baik tuh. Nggak ada di dalam sistem kedokteran dunia, bahkan itu ada semacam perbedaan itu tuh. Mestinya orang bisa memilih, tetapi bukan dinyatakan sebagai yang ini nggak mampu, yang itu mampu tuh. Negara harus
merawat orang yang mampu maupun nggak mampu dengan cara yang sama. Jadi jangan diklasifikasi karena ada kapital, tentu saja kapital itu akan menolak orang yang nggak bisa bayar kan? Kan dasarnya itu kan. Jadi sebagai basis hak asasi manusia itu diakui di PBB, kesehatan hak dasar manusia. Kita mau kompetisi Pak Jokowi terus-menerus dengan ide SDM 2045, bonus demografi, padahal pelayanan dasar itu dibikin klasifikasi dan dieksploitasi oleh modal, oleh kapital. Dan kepentingan apa namanya, urusan memakai alat yang nggak perlu, bagaimana misalnya keahlian tangan seorang dokter yang udah 20 tahun, dia cukup taruh tangannya di atas perut ibu hamil, dia tahu tuh detak jantung ibunya, dia tahu gerakan ibunya, kan itu namanya apa namanya, palpasi itu. Sekarang mesti pakai USG. USG itu ada kartel yang importir langsung tuh yang menguasai, bahkan tarifnya ditentukan sendiri tuh. Kan ini pemerasan namanya tuh. Ya. Ya, itu pengalaman pribadi saya kira, dan saya kira banyak orang, Anda mungkin dan juga Anda pemirsa, maksud saya pasti juga punya pengalaman. Ini pengalaman pribadi saya sendiri, pernah bagaimana ketika seorang anak saya misalnya sakit kepala gitu, masuk ke rumah sakit, itu dicek macam-macam pakai lab, dan hasil itu hampir 2 juta habisnya dan tidak sembuh juga. Dan ternyata ketika kembali itu cukup dengan minum obat biasa, dengan istirahat dan sembuh gitu. Belum lagi kalau kita opname misalnya di rumah sakit, kita mesti nebus obat itu dengan merek-merek tertentu gitu. Ketika kita coba, dan itu terhubung dengan farmasi yang dimiliki rumah sakit itu. Dan ketika kita misalnya coba minta, kan mereka ada kewajiban biasanya, saya minta yang obat generiknya saja begitu. Mereka bilang tidak ada ya. Kita minta resepnya saja gitu. Dan ketika kita di luar, kita diminta generik, itu harga obatnya bisa 1/4-nya loh, Bung Rocky. Ya itu yang kita sebut kebajinganan di wilayah farmakopolitik. Oh, bukan kebajikan ya? Bukan kebajikan, jadi kebajinganan. Kebajikan justru ada pada dokter-dokter lama tuh yang tahu, misalnya bayangin orang demam tinggi segala macam, menggigil itu, mesti diperiksa macam-macam. Dan habis 2 juta, besok 2 juta, 1 minggu nggak ketemu, obatnya tuh udah habis dimasukin rumah sakit. Padahal dokter yang berpengalaman, dia tahu ini malaria, dikasih aja pelikina, selesai problem kan. Jadi sebetulnya yang kita namakan kearifan dokter itu berbasis pada pengalaman real dia di lokasi-lokasi yang dia paham jenis penyakitnya kan. Kan dia ngerti itu endeminya apa di situ tuh, asal usul penyakit di situ, sosiologi penyakit dia paham. Bukan orang yang datang dari Mayo hospital misalnya, terus disuruh cari apa penyebabnya. Kalau di Papua itu ada orang demam, ya harusnya intuisi pertama itu malaria tuh. Jadi nggak perlu pakai peralatan canggih kan. Itu pentingnya antropologi kesehatan itu diketahui oleh dokter-dokter yang udah lama. Itu intinya. Ya. Dan kita membayangkan nanti ketika dokter asing masuk Indonesia, kan itu kan penyakitnya berbeda ya, penyakit masyarakat kita dengan negara mereka itu juga berbeda. Itu mereka pasti akan mengandalkan tadi alat-alat laboratorium yang canggih tadi, dan itu dampaknya akan sangat mahal. Ya nanti ada orang diare, apa namanya itu, di ronsen apa namanya, cancer markernya atau penanda cancer lambung misalnya. Padahal itu makan jambu kelotok aja udah hilang tuh sebetulnya diarenya kan. Jadi betul memang ekologi kesehatan di masing-masing negara itu berbeda tuh. Jadi kalau kapital kan nggak peduli itu, yang penting pakai dulu alatnya, ini obatnya, itu belakangan, itu diagnosis lokalnya belakangan kan. Jadi ada local wisdom dalam ilmu kedokteran. Jadi kita tahu itu tuh, penyakit itu bercokol pada satu komunitas dengan sifat yang tertentu tuh, bukan di bypass dengan peralatan-peralatan modern itu hanya demi kapitalisasi. Oke, dan kalau lihat komposisi di DPR dari 9 fraksi, 7 diantaranya menyatakan setuju dengan pengesahan undang-undang ini, yang saya ingat yang menolak itu PKS dan Demokrat, hampir pasti hari ini akan disahkan gitu. Dan itu juga menunjukkan betapa anatomi kapitalis itu udah masuk ke partai-partai politik, kekuatan partai politik kita. Jadi dampaknya kemudian akhirnya kemana-mana, dan salah satunya itu adalah produk legislasi itu dikuasai mereka semua. Ya kita tahu dari awal 2 pasal diselundupkan oleh farmasi A, 3 pasal diselundupkan oleh jaringan rumah sakit B. Jadi semua itu adalah bukan sesuatu yang datang dari semacam filosofi tentang kesehatan manusia atau kesehatan rakyat Indonesia. Semuanya didasarkan pada kepentingan investasi dan kepentingan meraup uang dari rasa sakit publik kan. Itu konyolnya kan di situ. Atau
bukan sekedar konyol, itu bengisnya di situ undang-undang itu tuh. Dan ini yang menunjukkan bahwa Presiden Jokowi nggak ngerti apa yang disebut kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi semua orang sakit kan itu soalnya tuh. Ini memang ngeri sekali ya dampak dan sudah saya pengalaman kita dari Omnibus Law Ciptaker tadi ya yang berjilid-jilid unjuk rasa semua elemen masyarakat sampai anak STM saja turun juga tetap nggak peduli pemerintah. Tapi dalam kasus ini ya saya kira pemerintah pasti juga akan terus jalan. Jadi ketika DPR kemudian mengesahkan ya kita selamat datang liberalisasi di dunia medis kita gitu. Dan bagi mereka yang tidak punya duit, ya akhirnya mungkin melirik kembali ke dunia-dunia tradisional gitu. Ini satu paket ketika Presiden Jokowi bilang tidak perlu oposisi. Maka oligarki senang betul tidak perlu oposisi, artinya dia oligarki kesehatan bisa atur sendiri regulasinya. Supaya industri farmasi global ini hidup berdasarkan jenis penyakit yang ada di Indonesia. Itu kira-kira begitu kan. Lain kalau ada oposisi, itu partai oposisi mestinya dari awal udah menentang ini tidak sesuai dengan sistem berpikir kedokteran Indonesia tuh. Ada prinsip-prinsip global dalam teknologi kedokteran. Tetapi penyakit itu kan sifatnya komunal, komunitas kan. Jadi intinya di situ. Nah itu yang gagal, bukan sekedar gagal, memang tidak ingin dijadikan pertimbangan waktu dibuat Omnibus Law. Karena memang Omnibus Law itu dimaksudkan untuk mengundang investor di semua bidang itu masuk ke Indonesia dari ekstraktif industri, apa namanya hukum. Jadi akan ada omnibus law macam-macam tuh di semua bidang yang intinya sama, itu liberalisasi itu. Bukan kita nolak liberalisasi, tetapi filter dari liberalisasi itu mestinya diajukan sebagai percakapan publik dengan di backup oleh opini alternatif dari oposisi. Jadi kita mesti lihat ini kegagalan demokrasi. Dalam sistem demokrasi nggak akan ada undang-undang semacam omnibus law itu lolos. Jadi kalau ditanya demokrasi Indonesia berhasil nggak? Gagal. Kenapa? Masih ada Omnibus Law. Oh, apa hubungannya? Omnibus Law itu justru lolos karena tidak ada filter demokrasi dari pihak oposisi. Kenapa? Karena Presiden Jokowi tidak menginginkan ada oposisi. Jadi dia tidak menginginkan ada orang yang cerewet untuk mempersoalkan kesehatan rakyat kan itu. Ya, dan saya kemarin ketika menyimak petisi dari para dokter, dari para guru besar lintas profesi itu, dan petisi itu ditujukan kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani, saya coba senyum-senyum sendiri saja gitu ya. Senyum tapi saya kira saya sedih ya, bukan senyum geli atau apa. Karena kita tahu bahwa Puan Maharani, Ketua DPR itu fraksinya juga yang mendukung pengesahan RUU ini. Sementara Pak Jokowi ya kita tahu semua ini kebijakan-kebijakan lobby-lobby ini kan lobby-lobby kapital dengan kekuasaan, dengan rezim ini khususnya. Ya itu anehnya di situ tuh. Jadi poin-poin semacam ini harusnya kan Megawati itu beroposisi pada proposal Omnibus Law dari Jokowi kan mestinya begitu kan. Ya, ya. Jadi kalau sekarang kita nggak lihat tuh, kalau begitu apa gunanya PDIP itu memusuhi Jokowi? Itu dia pro juga regulasi ini Jokowi kan. Karena jadi itu penanda dia nggak ngerti juga apa yang dioposisikan dan dia nggak ngerti apa yang dia dukung itu. Ya. Itu kelemahan Mbak Puan karena stafnya nggak brief dia dengan baik. Itu padahal kita menginginkan Mbak Puan itu muncul sebagai oposisi baru terhadap Jokowi supaya elektabilitasnya naik, supaya ada potensi Mbak Puan ini menggantikan kembali Ganjar sebagai calon presiden. Jadi momentum ini juga hilang. Itu konyolnya nih, PDIP nggak bisa berpikir dua langkah gitu. Itu kita cuma bisa mengamati. Itu kan urusan kita di dalam partai tapi ada momentum yang berubah, mestinya diambil isu Omnibus Law ini sehingga kelihatan bahwa Puan itu ngerti soal, lalu dia ucapkan itu dengan kepastian bahwa dia pemimpin partai PDIP yang hendak melindungi rakyat dari kapital. Jokowi adalah petugas partai yang tidak diperlukan lagi karena dia pro kapital. Kan itu enak tuh kalau itu semuanya. Ya, mudah-mudahan konstelasi politik terbaru ini kemudian mengubah sikap Mbak Puan ya. Tapi udahlah itu ya memang terlambat. Jadi kita dorong-dorong orang-orang yang memang kapasitasnya nggak ada. Jadi udahlah gitu. Daripada kita ngomporin sesuatu yang salah, ya udah kita balik aja pada akal sehat bahwa ini akan berefek jauh dan saya kira akan ada demonstrasi dari nakes dan demonstrasi dari guru besar. Saya baca sepanjang perjalanan ke Jawa Tengah, Jawa Timur kemarin itu akan ada gerakan yang masif yang akan menentang Omnibus Law ini. Yes, baik. Terima kasih Bung Rocky. Tetap 0%, Bung Rocky ya. Ya, ini jangan Omnibus Law kan, jadi 0%. Oke, thank you. Ya.